Perkenalkan, nama saya Ivan Sebastian, NIM D0322-332. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur neoklasik yang merupakan bentuk bangunan-bangunan di masa kota neoklasik. Arsitektur neoklasik adalah sebuah gaya arsitektur yang dihasilkan dari gerakan neoklasik pada abad ke-18. Gerakan ini dilatar belakangi keinginan untuk merasakan kembali dari kemurnian seni Romawi dan Yunani kuno. Kehadirannya menjadi bagian dari modifikasi gaya arsitektur kuno. Artinya, gaya klasik kuno ini dimodifikasi sehingga hasilnya dipandang lebih ideal. Adapun ciri-ciri arsitektur neoklasik yaitu yang pertama, desain arsitektur. Konsep neoklasik bisa dilihat dari desain arsitekturnya yang megah. Banyak pilar yang sengaja dihadirkan untuk mewujudkannya. Banyak sekali kolom yang berdiri bebas. Kemudian eksteriornya dibangun dengan konsep klasik. Ini bisa dilihat dari pintu dan jendelanya. Selain itu, penggunaan dari dekorasi di batas. Biasanya ada kebun di sekitar bangunan yang dibuat dengan pola geometris. Ciri lainnya, fasad bangunan memiliki kecenderungan yang datar dan panjang. Tentunya, penampilan ini akan membuat bangunan tampak lebih elegan dan mewah. Baik, terima kasih. Untuk ciri-ciri selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alfayat Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Alfayat Ilyas dari kelas PKC NIM D0322-333. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yaitu ciri dari neoklasik. Nah, karena ciri yang pertama sudah dibacakan oleh Ivan Sebastian, jadi di sini saya akan melanjutkan ciri yang kedua yaitu desain interior. Nah, ciri lainnya bisa dilihat dari desain interiornya. Tidak ada kubah seperti yang dibangun pada masa lampau. Meski begitu, tetap ada cetakan pada langit-langitnya, bahkan ada lengkungan atau pilar yang membuatnya terkesan lebih klasik. Di samping itu, furniturnya pun mengadopsi gaya klasik. Tentunya furnitur tersebut dibuat dari bahan-bahan yang sangat perhatikan kualitasnya. Nah, yang ketiga yaitu warna. Ciri lainnya bisa diperhatikan melalui warna yang diaplikasikan pada bangunan. Di sini warna putih tampaknya tidak terlalu dipakai karena warna tersebut kerap kali dikaitkan dengan bangunan Yunani maupun Romawi kuno. Meskipun begitu, warna yang diaplikasikan seringkali menggunakan warna netral. Warna netral dipandang bisa merefleksikan keanggunan dan keabadian dari sebuah desain. Contohnya adalah warna abu-abu. Warna ini bisa merepresentasikan nuansa yang alami. Tampilan bangunan pun akan tampak lebih elegan dan kokoh. Yang keempat yaitu pilar. Pilar ini sangat penting dalam sebuah bangunan.
Selain menjadi penopang bangunan, pilar ini juga bisa menjadi elemen dekoratif dari sebuah bangunan. Dalam penerapannya di arsitektur neoklasik, pilar tidak hanya sekedar sebagai elemen dekoratif saja. Lebih dari itu, pilar ini juga menjadi cerminan dari rasa hormat atas tradisi di masa lampau. Jadi sekian, itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dengan NIM D0322322. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ciri-ciri teori klasik. Yang pertama yaitu pintu gerbang megah. Pintu gerbang menjadi fokus utama dari seseorang yang memasukinya. Tentunya pintu gerbang bergaya neoklasik ini dirancang dengan detail yang rumit. Ini dilakukan untuk mempresentasikan kemegahan dan kebesaran. Biasanya pintu gerbang ini dikelilingi dengan pilar-pilar klasik. Material yang digunakan pun berkualitas, contohnya adalah marmer dan batu alam yang nantinya bisa menambah keindahan dan ketahanan pintu. Yang kedua, furnitur. Bangunan dengan konsep klasik akan selalu memperhatikan furnitur yang digunakan. Furniturnya berciri khas sederhana dan geometris. Materialnya berkualitas, biasanya menggunakan material kayu yang berwarna gelap, kemudian materialnya seperti marmer hingga batu alam kerap terlihat di bagian lantainya. Ini semua dapat menambah kemegahan dan keelegangan dari sebuah pintu bangunan. Yang ketiga, aksesoris. Sebuah bangunan yang tidak akan pernah lepas dari penyematan aksesoris. Aksesoris ini dapat menyempurnakan keindahan tampilan, dan gaya neoklasik pun tidak melepas. Penggunaan aksesoris biasanya aksesoris yang dijadikan penyempurnaan desain adalah guci, patung, tembikar hingga porselen. Bahkan hiasan dinding berupa cermin besar, serta karya seni lainnya yang disematkan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Dwi Putri dengan NIM D0322021. Oke, berikut adalah salah satu contoh dari bangunan neoklasik. Ialah Altes Museum yang berada di Berlin, Jerman. Altes Museum ini, arsiteknya adalah Karl Friedrich Schinkel. Kemudian, museum ini dibangun pada tahun 1825 hingga 1830. Berlokasi di Berlin, Jerman, fungsi bangunan ini adalah museum. Sejarah awal dari bangunan ini ialah Altes Museum dibangun dengan gaya neoklasik untuk rumah kerajaan Prusia, dan sampai pada tahun 1845 bangunan ini disebut dengan nama Koninklijks Museum atau Royal Museum. Kemudian adapun dena dari museum ini ditunjukkan seperti pada gambar di samping. Yang pertama itu di nomor 1 merupakan tangga utama dari museum ini. Kemudian di nomor 2 adalah portiko. Nomor 3 adalah tangga kembar. Yang keempat adalah rotunda yang berada di tengah-tengah museum. Kemudian yang kelima adalah sayap kiri dan sayap kanan dari museum ini. Dan yang keenam adalah halaman dalam dari museum. Adapun konstruksi dari bangunan ini, yang pertama adalah struktur atap yang datar mengadopsi gaya arsitektur Yunani. Yang kedua adalah struktur lengkungan mengadopsi gaya dari arsitektur Romawi. Dan yang ketiga adalah jenis kolom yang digunakan merupakan kolom ikonik yang diadopsi dari gaya arsitektur Yunani, dan yang terakhir adalah memiliki lantai yang lebih tinggi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.